Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita akan masuk pada surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj adalah surat Makkiyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana sering kita sampaikan, namanya surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nabi 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Setelah 13 tahun kenabian, baru kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan nuansa surat-surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah kebanyakannya berbicara tentang hari kiamat, ya, tentang keimanan kepada Rasulullah SAW, karena yang jadi objek yang diturunkan ayat tersebut kebanyakannya adalah orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kiamat dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka demikian pula berkaitan dengan surat Al-Buruj, ya, topik yang diangkat juga menyinggung tentang adanya hari pembalasan. Ya, baik, kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj." Demi langit, ya. Wow, kalau didatangkan kemudian setelahnya kasrah berarti adalah sumpah. Lalu kita bilang wallahi, itu artinya demi Allah. Wa rabbil Ka'bah, wa rabbi, demi Rabbnya Ka'bah. Ya. Adapun kalau wallahu artinya dan Allah. Waw itu artinya dan. Tapi tatkala setelahnya menjadi kasrah wallahi, maka artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan langit, was-sama'i, demi langit. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh kita bersumpah demi Nabi, ini syirik. Demi malaikat Jibril, ini juga syirik. Wal Ka'bati, demi Ka'bah juga ini adalah kesyirikan. Ya, kita hanya boleh bersumpah dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Kita boleh mengatakan demi Allah dan kita juga boleh bersumpah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa bersumpah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah firman Allah dan firman Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, maka Allah bebas dia bersumpah dengan makhluk yang ia kehendaki dari ciptaan-ciptaannya. Maka dalam Al-Qur'an penuh dengan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya wadduha demi duha, wal asri demi asar, demi masa, ya. Di antaranya was-sama'i demi langit. Yang langit tersebut dzatil buruj, memiliki gugusan-gugusan bintang. Al-buruj dalam bahasa Arab, ya, diambil dari kata baroja yang artinya zuhur, yaitu suatu yang nampak, suatu yang nampak. Makanya al-buruj itu digunakan pada perkara-perkara yang nampak. Contoh, al-buruj bisa artinya adalah gugusan bintang, al-buruj bisa artinya istana yang kokoh atau benteng yang kokoh. Tabarruj artinya seorang wanita yang menampakkan dirinya sehingga dilihat oleh banyak orang. Itu asal kata dari kalimat atau kata al-buruj. Maka dalam tafsiran ini juga was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai al-buruj, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya was-sama'i dzatil buruj ay was-sama'i dzatin nujum, demi langit yang penuh dengan bintang-bintang. Ada yang mengatakan was-sama'i dzatil qusur, demi langit yang di atasnya penuh dengan istana-istana, ya. Karena kita tahu surga letaknya di mana, di atas langit, ya. Intinya ada yang mengatakan juga was-sama'i dzatil buruj maksudnya manazilil qamar, tempat berjalannya rembulan. Intinya Allah Subhanahu wa taala sedang bersumpah dengan langit yang sangat luas dan berisi dengan gugusan bintang yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan." Maha suci Allah yang menjadikan pada langit ada bintang-bintang. Setelah itu Allah bersumpah yang kedua, wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Adapun wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan,
sepakat para ahli tafsir yang dimaksud adalah demi hari kiamat. Demi hari kiamat. Hari kiamat Allah janjikan akan tiba dan wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Hari kiamat akan tiba, entah kapan tibanya tapi dia pasti terjadi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya dan Allah membangkitkan manusia dari kuburannya. Setelah itu sumpah yang ketiga kata Allah, wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan? Ini kalau kita buka buku tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, maka banyak sekali ya pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang menyaksikan, demi yang menyaksikan maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian yang disaksikan juga ada banyak pendapat, ada yang mengatakan demi yang disaksikan maksudnya demi hari Arafah, ada yang mengatakan demi hari Jumat, ada yang mengatakan demi hari Nahar, ada yang mengatakan demi hari kiamat. Intinya Allah sedang bersaksi dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Oleh karenanya Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, atau demikian juga Imam Al-Qurtubi, maka ini mencakup seluruh yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, Allah bersumpah dengan tiga hal ini, demi langit, kemudian demi langit yang memiliki bintang, kemudian demi hari kiamat, kemudian demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Untuk apa? Untuk menekankan sesuatu yang sesuatu tersebut ditakdirkan la tub'atsanna. Demi ini semua sungguh kalian wahai orang-orang musyrikin, kalian akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan. Bahwasanya kalian akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah Allah bersumpah dengan hal-hal tersebut, Allah masuk dalam paragraf yang baru. Ya, Allah bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ujian yang pernah dialami oleh kaum mukminin dan kaum mukminat. Kata Allah, "Qutila ashabul ukhdud." Terlaknat orang-orang yang menggali parit, atau binasalah mereka orang-orang yang menggali parit. Siapa mereka ini orang-orang yang menggali parit? Ayat ini dimaksudkan tentang kisah kaum mukminin dan kaum mukminat yang mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, namun mereka tidak mau. Tatkala mereka tidak mau meninggalkan agama mereka, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka digalilah parit buat mereka, lantas dinyalakan api dalam parit tersebut, kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Nah, para ulama seluruh ahli tafsir sepakat bahwasanya ini kisah tentang kaum mukminin dan kaum mukminat yang dibakar hidup-hidup dan mereka rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan agama mereka. Namun siapakah mereka ini? Maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Kita bisa temukan perselisihan tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya mereka ini yang dibakar hidup-hidup adalah sebagian ahlul kitab yang beragama Nasrani di zaman tersebut sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tinggal di Persia. Suatu hari ada salah seorang raja dari Persia minum khamar. Kemudian setelah dia minum khamar, dia pun mabuk, akhirnya dia menggauli adik kandungnya sendiri. Adik perempuannya, adik kandungnya sendiri. Setelah itu dia sadar ternyata tersebar berita bahwasanya sang raja telah menggauli adik perempuannya sendiri. Maka dia malu, dia mengatakan, bagaimana jalan keluar supaya saya tidak malu di hadapan rakyat saya. Maka adik perempuannya mengatakan, sampaikanlah kepada rakyatmu bahwasanya sekarang telah dihalalkan menikah dengan saudara sendiri. Nikahul maharim. Boleh seorang menikah dengan ibunya, boleh seorang menikah dengan adik perempuannya, boleh seorang menikah dengan tantenya. Akhirnya raja pun berbicara di hadapan rakyatnya. Ketahuilah bahwasanya sekarang pernikahan sesama saudara sudah diperbolehkan. Rupanya orang-orang Nasara ini yang berada di atas agama Allah ini, ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak setuju, mereka protes. Dan mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan saudari sendiri. Akhirnya dipaksa mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau ikut keinginan raja, maka akhirnya raja menggali parit, kemudian membakar mereka hidup-hidup, baik laki-laki maupun wanita yang menolak keputusan raja. Ini
menjelaskan bahwasanya terjadinya pembakaran tersebut di daerah Persia. Ini pendapat sebagian ulama dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, bahwasanya yang dimaksud yang dibunuh oleh yang disiksa hidup-hidup lelaki maupun wanita, kaum mukminin kaum mukminat adalah mereka juga orang-orang Nasara yang mereka tinggal di negeri Yaman. Ada salah seorang dari pembesar di negeri Yaman yang bernama Dzunuwas. Dia ini tadinya Nasrani, kemudian tahawada, dia berubah agamanya memeluk agama Yahudi. Setelah itu dia memaksa rakyatnya untuk masuk dalam agama Yahudi. Akan tapi mereka orang-orang Nasara yang berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihissalam di negeri Yaman, mereka menolak dan mereka tidak mau. Lantas mereka diancam, kalau tidak mau masuk agama Yahudi mereka akan disiksa, dan mereka tetap bertahan. Akhirnya mereka pun dibakar hidup-hidup dan jumlahnya 20.000 disebutkan. Jumlahnya 20.000 dibakar hidup-hidup oleh mereka. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa sini juga berkaitan dengan Bani Israel. Kisah ini berkaitan dengan orang-orang Nasara dari Bani Israel, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Namun hadis tersebut hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya akan bacakan kisahnya. Ya, kisah ini kisah yang masyhur dari Suhaib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia ini memiliki seorang penyihir, ya. Kakek sihir, bukan nenek sihir. Ya. Kakek sihir ini atau penyihir ini sudah mencapai masa tua. Kemudian dia berkata kepada sang raja, dia berkata, "Wahai raja, sungguhnya aku telah mencapai masa tua. Kirimkanlah kepadaku seorang anak muda, aku akan mewariskan ilmu sihirku kepadanya." Ya, karena raja harus punya tukang sihir. Maka akhirnya raja pun mengirim seorang anak muda untuk diajari sihir oleh kakek sihir tersebut. Tatkala anak muda ini berjalan menuju penyihir tadi, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian dia pun duduk mendekati pendeta tersebut dan dia mendengar pendeta tersebut sedang ceramah. Fa'ajabahu, maka dia pun senang dengar ceramah pendeta tersebut. Akhirnya setiap kali dia pergi ke tukang sihir untuk belajar sihir, dia selalu mampir di pendeta tadi dan mendengarkan ceramah-ceramah pendeta. Tatkala dia sampai di tukang sihir pun memukul dia. Kenapa terlambat? Dipukulin oleh tukang sihir. Kenapa terlambat belajar sihir? Rupanya dia mendengar ceramah dari pendeta. Akhirnya dia pun datang ke pendeta, dia melaporkan apa yang dia alami. Selalu dia terlambat dan dipukul oleh tukang sihir. Maka sang pendeta berkata, "Idza khasyitas sahir fakul habasani ahli." Kalau kau takut dipukul sama tukang sihir, bilang saya terlambat karena saya ditahan oleh keluargaku. Dan jika kau khawatir dimarah oleh keluargamu, bilang saja saya ditahan oleh tukang sihir. Fabainama huwa kadzalik, dan dia demikian. Akhirnya dia ke tukang sihir, mampir ke pendeta. Dia belajar sama dua orang, ya. Belajar sama tukang sihir, belajar sama pendeta. Gurunya dua, ya. Satu tukang sihir, satu pendeta. Dan demikian hari-hari berlalu, dia memiliki dua orang guru, satu tukang sihir, satu pendeta. Suatu hari dia tatkala sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat ada dabatin azimah, ada sebuah hewan buas yang besar. Qad habasatin nas, hewan ini menghalangi orang-orang melewat, enggak berani karena ada hewan yang buas ini. Faqala, maka anak muda ini berkata, "Al-yauma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib." Hari ini saya akan tahu siapa yang lebih benar, guru saya tukang sihir atau guru saya pendeta yang lebih afdal. Maka dia pun mengambil sebuah batu. Kemudian dia berkata, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdhiyan nas." Dia mengatakan, "Ya Allah, kalau memang rahib lebih benar daripada tukang sihir, bunuhlah hewan ini dengan batu ini, ya, agar orang-orang bisa lewat." Maka dia pun melempar hewan tersebut dengan batu dan ternyata hewan tersebut mati dan orang-orang pun akhirnya bisa lewat. Maka dia tahu bahwasanya yang lebih benar siapa? Pendeta. Maka dia pun pergi menuju pendeta, lalu dia kabarkan kepada sang pendeta tentang apa yang telah terjadi. Maka pendeta mengatakan, "Ya bunayya antal yauma afdalu minni." Wahai putraku, wahai muridku, sekarang kau lebih afdal, lebih hebat daripada aku.
Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Aku melihat kau telah mencapai ilmu yang tinggi, ya, dan kau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Kalau kau diuji, kau disiksa, jangan kau beritahu siapa aku. Jangan kau tunjukkan orang kepadaku. Maka akhirnya Allah berikan karomah kepada anak muda ini. Akhirnya dia bisa menyembuhkan orang yang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang baros, yang kena penyakit yang putih-putih di badannya, ya, albino, ya. Kemudian dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Maka akhirnya ada salah seorang pembesar yang sering duduk sama raja. Orang ini buta, ya. Dia mendengar tentang ada tabib seorang pemuda. Maka dia pun pergi menuju sang pemuda, dia bawa hadiah-hadiah yang banyak, ya. Maka dia berkata, wahai anak muda, ini hadiah saya telah kumpulkan banyak. Kalau kau sembuhkan aku, ya, maka aku akan berikan hadiah ini seluruhnya kepadamu. Maka apa kata sang pemuda? Inilah asfi ahadan, innama yashfillahu. Aku tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta amanta billahi da'autullaha fasyafak. Kalau kau beriman kepada Allah, saya akan berdoa agar Allah menyembuhkan engkau. Maka orang ini pun beriman kepada Allah. Maka sang pemuda berdoa. Akhirnya orang yang buta tadi sembuh. Akhirnya dia bisa melihat. Dia adalah temannya, sering duduk bersama raja. Fa'atal malik fajalasa ilaihi. Maka orang buta yang tadinya buta sekarang sudah bisa melihat. Dia datang menuju raja, ngobrol dengan raja. Raja heran melihat orang ini, kok bisa lihat? Kata raja, man radda alaika basarak. Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Tadinya kau buta. Kata orang ini, Rabbi, Tuhanku yang mengembalikan penglihatanku. Raja heran, kata raja, walaka rabbun ghairi, kau punya Tuhan selain aku? Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Kata orang ini, Rabbku dan Rabbmu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu. Maka sang raja pun murka. Dia pun nangkap anak orang ini, kemudian disiksa sampai ditunjukkan siapa yang sembuhkan kamu, siapa yang sembuhkan kamu. Akhirnya orang ini tidak kuasa. Akhirnya dia mengaku, dia bilang anak muda itu yang telah menyembuhkan aku. Maka didatangkanlah sang pemuda, didatangkan sang pemuda di hadapan raja. Maka raja berkata, ya bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras fataf'alu wa taf'alu. Wahai sang pemuda, sihirmu sungguh hebat. Ini kan muridnya tukang sihir, ya. Ya. Sihirmu sungguh hebat. Kau telah menyembuhkan orang buta, kau telah menyembuhkan orang terkena penyakit albino, kau telah menyembuhkan dan menyembuhkan. Maka anak muda ini berkata, la asfi ahadan innama yashfillah. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun mengambil anak muda, ya. Kemudian dia pun siksa pemuda tersebut, dipaksa, siapa yang ngajarin kamu ini? Sampai akhirnya anak muda tadi mengaku, saya belajar ilmu ini dari siapa? Sang pendeta. Padahal pendeta sudah ingatin, jangan sebut saya. Akhirnya sang rahib, sang pendeta didatangkan di hadapan raja. Kemudian dikatakan kepada sang rahib, irji an dinik, tinggalkanlah agamamu. Sang rahib tidak mau. Kalau kau tidak mau, saya akan menyembelihmu, saya akan memenggalmu. Akhirnya didatangkanlah gergaji. Fada abil minsyar, raja minta datangkan gergaji. Fawadhal minsyar fi mafriqi ra'sihi. Diletakkanlah gergaji di tengah kepalanya, fasyaqahu, kemudian dibelah pendeta tersebut dan dia tetap tidak mau meninggalkan agamanya. Hatta ya waqa'a syiqqa, sampai akhirnya terbelah menjadi dua. Tsumma ji'a bi jalisil malik, kemudian yang kedua dipanggil, pendeta sudah tewas, dia meninggal dunia, dipanggillah yang tadinya buta kemudian melihat, teman duduknya dipanggil. Kamu juga tinggalkan agamamu. Dia bilang saya tidak mau. Didatangkan lagi apa? Gergaji. Kemudian diletakkan di atas kepalanya. Dia tidak mau. Akhirnya dia gergaji sampai akhirnya terbelah dua dan meninggal dunia. Subhanallah, ujian yang sangat berat, ya. Kalau ditembak masih mending, digergaji. Kemudian yang ketiga, sang pemuda didatangkan. Tsumma ji'a bil gulam, didatangkan sang pemuda. Dikatakan kepadanya, kembalilah, tinggalkan agamamu. Saya tidak mau, kata sang pemuda. Kemudian dia disuruh fadafa ila nafarin min ashabi. Sang raja memanggil beberapa orang, kemudian suruh bawa sang pemuda ini. Kata sang raja, kalian bawa pergi pemuda ini ke puncak gunung, gunung ini dan gunung ini. Kalau kemudian panjatlah gunung tersebut. Kalau kalian sudah sampai di puncak gunung,
ya, suruh dia meninggalkan agamanya. Kalau dia tinggalkan agamanya maka bawa kemari. Wa illa fatrahuhu. Kalau tidak mau meninggalkan agamanya, lemparkan dia dari puncak gunung. Fadhahabu bihi, mereka pun bawa sang pemuda menuju ke gunung. Fasa'adu bihil jabala, kemudian mereka bawa naik pemuda tersebut di atas puncak gunung. Mereka banyak orang, dia cuma sendirian. Kemudian sang pemuda tahu apa yang akan dilakukan kepadanya, dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang Kau kehendaki. Artinya seakan-akan dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dengan apapun caramu, terserah. Yang penting selamatkan aku. Ya. Saya pertama kali dengar doa ini waktu saya di Madinah. Ya. Saya dengan kawan saya orang Saudi. Waktu dia lewat, dia tidak punya SIM. Kemudian dia lewat polisi, dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan apapun caramu. Doa apa ini? Ternyata doa dari anak muda ini ya. Antum jangan praktekkan doa ini ya. Ini dipraktekkan di Arab Saudi. Kadang-kadang enggak punya SIM. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan apapun caramu. Sampai di puncak, mereka paksa dia untuk meninggalkan agama, tidak mau. Faraja fabihimul jabalu. Tiba-tiba Allah menggoyangkan gunung tersebut. Fasaqatu, akhirnya semuanya jatuh, tewas semuanya. Anak muda ini tidak lari. Wajah yamshi ilal malik, dia datang dengan santainya menuju raja. Saya selamat. Raja bertanya, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang terjadi dengan orang-orang yang bawamu tadi? Kata dia, "Kafanihimullah." Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Raja tidak putus asa. Fadafa'u ila nafarin min ashabi. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin fatawassatu bihil bahr. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu. Dia panggil lagi anak buahnya, bawa dia ini ke tengah lautan. Naik perahu ke tengah lautan. Suruh dia kembali meninggalkan agamanya. Kalau dia mau meninggalkan agamanya, selamatkan dia. Kalau tidak, lempar dia di tengah lautan. Fadhahabu bihi, mereka pun pergi membawa anak muda tersebut. Tatkala mulai naik di atas laut, maka dia berdoa. Doanya apa tadi apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu sudah hafal belum? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka dengan apapun cara. Fankafa'at bihi musafinatu fadhariku. Tiba-tiba perahu pun goyang, akhirnya mereka semua jatuh dan tenggelam seluruhnya. Apakah dia kabur pemuda ini? Jawabannya tidak. Wajah yamshi ilal malik. Dia datang lagi menuju raja. Raja jengkel. Kata raja, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu tadi yang bawamu? Kata anak muda, "Kafanihimullah." Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Akhirnya anak muda itu berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi." Wahai raja, kau tidak bisa bakalan bunuh saya kecuali kau melakukan perintahku. Qala wa ma huwa? Raja ingin bunuh dia. Ini mengganggu kerajaan dia. Ya, karena orang-orang akan meninggalkan, menuhankan dia. Dia merasa dirinya Tuhan. Ya. Sementara orang ini menyeru kepada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengganggu keberadaannya, harus mati. Maka dia bilang, anak muda ini berkata kepada sang raja, "Kalau kau ingin bunuhku, harus kau lakukan perintahku." Maka sang raja bertanya, "Wa ma huwa? Apa perintahmu?" Qal, kata anak muda, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Kumpulkan seluruh rakyatmu di atas satu dataran. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian kau saliblah aku di pelepah korma, di pohon, saliblah aku. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu anak panah dari busurku. Bukan busurmu, busurku. Tsumma da'i sahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkanlah anak panah tadi di tengah-tengah busur. Kemudian tariklah, tsumma qul bismillahirabbil gulam. Dan ucapkanlah demi Allah Tuhannya sang pemuda. Bismillahirabbil gulam. Artinya demi Allah Tuhannya sang pemuda. Raja semangat. Tsumarmini. Kemudian panahlah aku setelah mengucapkan bismillahirabbil gulam, demi Allah Tuhannya sang pemuda, panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kau lakukan ini, kau akan bunuh aku. Raja semangat. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin, maka dia pun kumpulkan masyarakat yang begitu banyak. Raja jadi kumpulkan seluruhnya agar menghadiri bagaimana tewasnya sang pemuda. Wa salabahu ala jid'in, kemudian dia salib pemuda ini di sebuah pelepah. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi. Semua orang nonton karena di dataran, semuanya nonton.
Ya, kemudian dia ambil anak panah, apa namanya, anak panah dari busur atau tempat anak panahnya sang pemuda. Tsumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus. Kemudian dia menjalankan perintah sebagaimana SOP yang telah dijelaskan oleh sang pemuda. Maka dia pun meletakkan di tengah apa namanya? Busur. Kemudian dia berteriak dengan suara yang keras, Bismillahirabbil gulam. Demi Allah, Tuhannya sang pemuda. Kemudian dia lepaskan anak panah, fa waqa'a as-sahmu fi sudghihi. Tiba-tiba anak panah tersebut kena persis di sini. Ini bahasa Indonesianya apa? Saya dari tadi bingung. Nah, pelipis itu di sini ya. Ini pelipis. Ini apa ya? Dekat pelipis ya. Di sini sudghi. Dalam bahasa Arab namanya sudg. Antara telinga dengan apa? Mata ada di daerah sini namanya sudg. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi itulah, maka masuklah anak panah tersebut ya mengenai pelipis sang pemuda, famata. Maka kemudian anak muda tadi pun meninggal dunia. Orang-orang waktu menyaksikan hal tersebut semuanya tiba-tiba beriman. Faqala an-nas amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda tersebut. Kenapa yang bisa bunuh dia cuma apa? Rabbnya. Amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Semuanya serentak berkata, kami beriman kepada Rabbnya pemuda, kami beriman kepada Tuhannya sang pemuda. Akhirnya anak buah raja berkata kepada sang raja, "Ara'aita ma kunta tahdhar?" Lihatlah. Ini yang kau khawatirkan rakyatmu beriman, sekarang rakyatmu semuanya apa? Beriman. Ya, sungguh apa yang kau khawatirkan telah terjadi. Orang-orang telah beriman. Maka raja pun murka. Fa amara bil ukhdud. Maka dia pun menyuruh untuk menggali parit. Fi afwahi sikak, di pinggir-pinggir jalan. Dia suruh gali parit yang banyak. Fa khuddat, kemudian digalilah parit. Wa adrama niran, kemudian dinyalakan api yang besar. Wa qala, kemudian dia mengancam. Malam yarji an dini fahmuhu fiha. Siapa yang tidak meninggalkan agamanya, ya, maka lemparkanlah, bakarlah dalam parit tersebut. Fa fa'alu, semuanya tidak mau kembali, semuanya beriman kepada Rabbul Gulam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilemparkan satu demi satu, semuanya jalan masuk ke dalam api tersebut. Hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabi laha. Tiba-tiba yang ada seorang wanita, dia bawa anak kecilnya, masih kecil. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Tiba-tiba wanita ini ragu, dia mau masuk dalam api tersebut sementara dia bawa anak kecil. Faqala lahal gulam, tiba-tiba anak kecilnya berbicara, "Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq." Wahai ibuku, sabarlah, sungguhnya kau berada dalam kebenaran. Maka dia pun masuk dan terbakar. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang telah membuat parit-parit. Ya, kenapa? Karena mereka telah membunuh kaum minat, jumlahnya sangat banyak gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja tadi membunuh anak muda dengan mengucapkan apa? Bismillahirabbil gulam. Ya, seakan-akan susah, tidak bisa mati kecuali dengan mengucapkan apa? Bismillahirabbil gulam. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, anak muda tadi tidak bakalan meninggal dunia. Kalimat ini pun saya dengar waktu saya di Madinah. Kapan? Waktu saya jalan sama kawan saya ingin menyunat anaknya masih umur sebulan. Di sana orang masih kecil sudah disunat. Kemudian datang dokternya, dia bilang Bismillahirabbil gulam. Kayaknya keras sekali, nggak bisa dipotong. Saya bilang ngapain? Bilang sudah cukup Bismillah. Dia bilang apa? Bismillahirabbil gulam. Benar, maknanya benar. Bismillah, Robnya anak kecil ini ya. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kisah ashabul ukhdud. Allah lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Qutila ashabul ukhdud. Ya, binasalah orang-orang telah menggali parit. An-nari dzatil waqud, yang parit tersebut dinyalakan api. Al-waqud artinya kayu bakar. Artinya api yang dinyalakan di parit-parit tersebut tidak berhenti nyala apinya. Kenapa? Dipasok terus memasok apa? Kayu bakar, sehingga api terus menyala dan sedikit demi sedikit rakyatnya pun dibakar oleh dia. Ya. Padahal dia tahu kalau rakyatnya dibakar, rakyatnya akan berkurang. Tapi karena emosi, dia tidak peduli. Ya, tidak peduli ya. Sebagian kepala negara seperti itu, meskipun rakyatnya mati dia tidak peduli ya. Mau jutaan mati dia tidak peduli. Yang penting dia ya menjalankan apa yang dia kehendaki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhum 'alaiha qu'ud." Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di atas parit-parit tersebut. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, maksudnya tatkala mereka sedang duduk. Siapa yang duduk? Yaitu kaum mukminin, kaum mukminat, mereka didudukkan tatkala mereka mau dibakar.
Mereka diikat, kemudian dibuat dalam kondisi duduk, kemudian dibakar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idhum ka 'alaiha qu'ud, maksudnya raja dan pembesar-pembesarnya duduk nonton di pinggir parit, bersenang-senang melihat rakyatnya dibakar hidup-hidup. Jadi mereka ini kurang ajar ya. Membakar hidup-hidup dan mereka menikmati pemandangan tersebut. Nonton di pinggir parit melihat bagaimana manusia kaum minat dibakar hidup-hidup. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Mereka nonton ya. Mereka melihat bagaimana ya siksaan-siksaan yang mereka lakukan. Mereka lihat bagaimana pendeta digergaji dari awal sampai akhir. Mereka melihat bagaimana tadi orang yang buta kemudian sembuh digergaji. Mereka lihat. Kemudian mereka lihat bagaimana kaum minat ribuan dibakar hidup-hidup dan mereka senang dengan apa yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali karena apa? Tidak ada sebab yang lain. Kaum mukminin ini tidak memberontak kepada mereka. Kaum mukminin ini tidak melakukan kriminal. Kaum mukminin tidak melakukan kejahatan. Kaum mukminin tidak melakukan hal yang buruk. Mereka disiksa kenapa? Gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Hanya gara-gara mereka beriman. Oleh karena kita dapati di sebagian negara-negara mereka menyiksa kaum mukminin. Tidak ada salah kaum mukminin, tidak ada. Cuma gara-gara mereka Islam itu saja. Mereka cerca, mereka maki, mereka hina. Kenapa? Tidak ada kriminal yang mereka lakukan. Tidak ada kejahatan yang mereka lakukan. Mereka disiksa, mereka diintimidasi, diskriminasi dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka beriman. Itu saja sebabnya. Oleh karenanya, ya namanya pertarungan hak dan batil akan terus ada sampai hari kiamat. Selama Anda orang beriman, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang benci. Kenapa? Bukan karena Anda salah, bukan karena Anda jahat, tapi karena Anda beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah sebutkan, "Wa ma naqamu minhum." Mereka tidak menyiksa kaum mukminin kaum mukminat. Kecuali kenapa? Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha terpuji. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid." Beriman kepada Allah yang Allah miliknya lah seluruh kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Mereka nonton orang-orang beriman disiksa, Allah juga menyaksikan mereka. Paham? Mereka ini menyaksikan orang-orang beriman disiksa, digergaji, dibakar hidup-hidup. Allah katakan, "Aku juga menyaksikan apa yang kalian lakukan." Semuanya tercatat, tidak akan hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Allah saksikan perbuatan mereka dan Allah tidak akan lalai. Istilah para ulama, innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Artinya Allah menunda tapi Allah tidak lalai. Banyak orang-orang pelaku kemaksiatan, orang-orang zalim, Allah tunda. Tapi Allah tidak akan lalai. Suatu saat Allah akan mengadab mereka di dunia. Kalau tidak, Allah akan mengadab mereka di mana? Di akhirat. Tapi kejahatan mereka tidak akan terlalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah mengakhirkan mereka. Allah mengakhirkan siksaan mereka sampai hari kiamat di mana waktu itu mata mereka terbelalak. Jadi kalau ada orang menyiksa orang zalim, terkadang Allah biarkan. Biarin saja. Nanti suatu saat Allah akan hinakan mereka. Kalau tidak Allah hinakan di dunia, Allah akan hinakan di akhirat kelak. Setelah itu Allah berfirman, ayat yang ke-10, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar mereka. Taib. Innal ladzina fatanu, al-fitan dalam bahasa Arab artinya adalah ujian, tapi sebenarnya diambil dari adzhab al-fatin. Adzhab al-fatin itu artinya emas yang dibakar. Zaman dahulu kalau emas ingin dibersihkan dari kotoran-kotorannya maka dibakar. Emas yang dibakar itu namanya dzhab al-fatin, itu emas yang difitnah. Emas yang difitnah. Jadi memang secara bahasa Arab fitnah itu bisa artinya membakar.
Ya, maksudnya ujian, tapi dalam hal ini bisa diartikan dengan membakar. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Bisa kita artikan sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Apa hukumannya? Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Bagi mereka adab neraka jahanam dan bagi mereka adab yang membakar. Tapi subhanallah, dalam ayat ini Allah memberi persyaratan. Mereka akan diadab dengan adab jahanam dan adab yang membakar, thumma lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat. Saya ulangi ayatnya, kata Allah, sungguhnya orang-orang yang membakar hidup-hidup kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka adab yang pedih dan bagi mereka adab yang membakar. Dan ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan tentang ancaman Allah yang luar biasa kepada mereka, bahwasanya mereka akan diadab dengan adab yang membakar, sekaligus menunjukkan atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka yang begitu keji dan begitu kejam ini masih ditawarkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih syarat, mereka baru dapat azab kalau mereka tidak bertobat. Artinya apa? Dipahami dari ayat ini, seandainya mereka bertobat setelah kejahatan yang mereka lakukan ini, diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Kita kalau menggunakan akal kita melihat ada orang seperti ini, ya, dia membakar. Enggak usah bakar kaum muslimin ribuan, bakar satu orang saja. Kalau ada kira-kira misalnya menteri, kemudian atau polisi atau tentara misalnya jahat, kemudian dia ambil satu orang dari masjid, kemudian dia bakar hidup-hidup, kira-kira kita bilang apa? Orang ini pasti neraka jahanam paling bawah. Iya. Itu satu orang yang dia bakar hidup-hidup, kemudian dia tertawa-tertawa nonton tatkala dibakar. Kira-kira menurut kita gimana orang ini? Saya ulangi, kita bayangkan ada seorang pejabat misalnya, atau taruhlah polisi atau tentara, ya, yang zalim. Kemudian dia datang ke masjid, datang ke Al-Azhar. Kemudian ustadznya diambil. Kemudian dibakar di depan. Dia ketawa-ketawa melihat ustadznya dibakar. Kira-kira kita bilang apa? Orang ini pasti di neraka jahanam, ini iblis, ini syaitan, pasti neraka jahanam paling bawah. Kayaknya enggak mungkin orang ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut perkiraan kita. Tapi ternyata di sisi Allah lain. Ini mereka, raja ini yang dia bakar bukan satu orang. Yang dia bakar ribuan orang. Orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, anak kecil tadi dibakar seluruhnya. Ribuan orang dia bakar. Tapi ternyata Allah masih menawarkan taubat kepada mereka, kepada raja yang zalim ini. Oleh karenanya, Al-Hasan Al-Basri tatkala membaca ayat ini dia berkata, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in rahimahullah, dia berkata, "Unzuru ila hadzal karami wal judi." Lihatlah wahai kaum muslimin tentang maha baiknya Allah dan maha dermawannya Allah. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah. Yang mereka bunuh bukan orang sembarangan. Yang mereka bunuh orang-orang beriman, wanita mukminat dan kaum-kaum lelaki mukminin. Mereka telah membunuh wali-wali Allah, tapi Allah masih menyuruh mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang baiknya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dosa sebesar apapun, sengeri apapun, sejahat apapun, seandainya seorang bertobat kepada Allah sebelum nyawanya di kerongkongan, ya, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya masih di kerongkongan. Anda mungkin akan bertemu dengan orang yang mungkin dulu jahatnya luar biasa, zalimnya luar biasa. Maka jangan berikan putus asa dalam hatinya. Berikan kesempatan bagi dia untuk dia kembali kepada Allah. Betapapun besar dosa seorang, ya, rahmat Allah lebih luas daripada dosa seseorang. Ya. Sebagaimana perkataan Abu Nawas, ya, ya Rabbi, in balagat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Kata dia, ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan, seandainya dosaku telah begitu banyak, wa laqad alimtu, sungguh aku telah tahu, bi anna afwaka a'zamu, sungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Baik, kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Buruj. Setelah kita jelaskan bagaimana luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang melakukan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, maka
masih berkesempatan untuk bertobat kepada Allah selama nyawanya belum di kerongkongan. Sebagaimana kisah yang masyhur ya tentang seorang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia timbul dalam hatinya rasa ingin tobat ya. Dan ini terkadang dialami oleh para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat. Di tengah-tengah kemaksiatan tiba-tiba dalam hatinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini telah membunuh 99 orang. Kemudian terbetik hatinya untuk bertobat. Maka dia pun bertanya, dia mencari orang yang paling alim tempat bertanya. Fadulla ala rahib, maka ditunjukkan kepada seorang pendeta. Namun pendeta tersebut tidak alim. Maka orang ini pun mendatangi pendeta dan dia mengabarkan, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah masih ada kesempatan taubat bagiku? Qala la, kata sang rahib, sang pendeta, tidak ada. Ya. Faqatalahu, maka pendeta itu pun dibunuh oleh lelaki ini. Jadilah 100 orang lengkap. Ya. Jadi pendeta ini karena tidak punya ilmu sehingga dia menganalogikan permasalahan taubat ya dengan logika dia. Menurut dia orang seperti ini begitu sadisnya, begitu kejamnya, membunuh 99 orang, bagaimana mau diterima taubatnya? Ya. Padahal kita tahu rahmat Allah sangat luas, pintu taubat Allah sangat terbuka. Jangankan yang bunuh 99, yang bunuh ribuan tadi kaum muslimin, kaum mukminat dengan cara yang sadis, dibakar hidup-hidup sambil tertawa-tertawa menonton mereka, dibakar hidup-hidup, itu pun masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Akhirnya dia masih belum putus asa, dia masih mencari orang untuk bertanya. Maka ditunjukkan kepada seorang yang alim. Maka dia pun menjelaskan, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat bagiku terbuka? Kata orang ini, na'am. Kata orang alim ini, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa ya menghalangi antara engkau dengan taubat? Ya, tidak ada yang bisa menghalangi antara Allah dengan taubat. Seorang yang bertobat, Allah akan buka pintunya selebar-lebarnya. Akhirnya dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang alim ini, pergilah engkau ke negeri fulan dan fulan, di sana banyak orang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kembali kepada negerimu, ya, jangan kembali kepada negerimu, sungguhnya negerimu adalah ardu suq, negeri yang penuh dengan keburukan. Maka dia pun pergi menuju ke negeri yang lain untuk beribadah di sana. Di tengah perjalanan kemudian dia meninggal dunia. Dia belum sempat beribadah. Dia baru berniat pergi ke tempat untuk beribadah kepada Allah, meninggal di tengah jalan, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa seseorang, ya, sesadis apapun, sejahat apapun, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-11, ya. Setelah Allah mengancam mereka dengan adab yang pedih dan adab yang membakar kalau mereka tidak bertobat, setelah itu Allah menyebutkan tentang penghuni surga. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang besar, ya. Sungguhnya kemenangan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Tatkala seorang berhasil masuk surga, maka itu adalah fauzul kabir, kemenangan yang benar, kemenangan yang besar. Maka percuma seorang di dunia dia sukses, baik jabatannya sukses, baik dunianya sukses, tetapi kalau di akhirat dia tidak sukses, maka dia telah merugi dengan sebenar-benar kerugian. Ya, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Maka seorang berusaha di dunia ini beramal soleh sebanyak-banyaknya agar dia masuk surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya ayat 12, kata Allah, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih, ya. Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah siksaan Rabbmu apabila dia menyiksa suatu penduduk negeri sementara negeri tersebut berbuat zalim. Sungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Oleh karenanya Allah ancam mereka, orang musyrikin yang mereka tidak beriman kepada Allah, yang mereka mengingkari hari kebangkitan, yang mereka mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata Allah, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah pedih. Dan kata Allah, "Innahu huwa yubdi wa yu'id." Dialah yang memulai, Allah lah yang memulai dan Dia akan mengembalikan. Ada dua tafsiran tentang ayat ini. Dia yang memulai dan Dia akan mengembalikan. Tafsiran pertama maksudnya Allah yang memulai penciptaan. Kalian tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kalian mati menjadi tulang belulang, menjadi tanah bersatu dengan tanah. Yu'id, Allah mudah untuk mengembalikan kembali. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi hanya sekedar mengulang kembali penciptaan. Maka Allah mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai dan Dia yang mengulangi. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, artinya Allah mengatakan sebagaimana Allah yang telah mengirim siksaan di dunia terhadap sebagian orang-orang kafir, terhadap sebagian orang-orang zalim, Allah akan memulai siksaan tersebut pada hari kiamat dengan yang lebih pedih. Allah bisa menyiksa kalian di dunia dan mudah bagi Allah untuk menyiksa kalian di akhirat, di alam barzakh, sangat mudah bagi Allah. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Sebagaimana Dia yang memulai siksaan, Dia juga mudah baginya untuk mengulangi siksaan. Kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Dan Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Wadud, ya, artinya Maha mencintai. Al-Wud artinya mencintai, ya. Mencintai, sayang, ya. Makanya kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, yang sayang kepada suaminya, bukan yang suka marah-marah suaminya, ya. Jadi al-wadud artinya sangat penyayang, sangat sayang kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan saya tidak menemukan faedah ini kecuali pada beliau dalam tafsir Taisir Karimur Rahman, Al-Karimur Rahman. Dia mengatakan Allah menggabungkan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, Maha Pengampun. Al-Wadud artinya Maha mencintai. Ya, kata beliau ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat, yang tadinya dia penuh dosa, kemudian dia bertobat, dia bukan saja dihilangkan dosa-dosanya, tapi dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang suudzon kepada Allah, saya sudah banyak dosa, saya bertobat, dosa-dosa hilang tapi saya tidak dicintai oleh Allah. Allah bantah, sungguhnya Allah Ghafur Al-Wadud. Kalau seorang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia dicintai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan," dalam hadis riwayat Muslim, sungguhnya Allah lebih gembira bi taubati abdihi hina yatubu ilaih, dengan taubat seorang hamba tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Lebih gembira, Allah lebih gembira daripada salah seorang dari kalian, dia bersama tunggangannya berada di padang pasir. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Tiba-tiba tunggangannya tersebut ucul kabur dari dia. Sementara makanannya, bekalnya, minumannya, makanannya semua di tunggangannya tersebut. Fa aisa minha. Kemudian dia pun putus asa. Tidak mungkin tunggangannya kembali. Fa ata syajaratan fataja'a fi dhilliha. Qad aisa min rahilatihi. Maka dia pun putus asa, dia pun pergi ke bawah sebuah pohon, dia berbaring di situ, dia menunggu kematian menjemputnya. Kematian yang datang secara bertahap. Rasa haus, rasa lapar, sampai akhirnya meninggal dunia. Dia sudah putus asa di tengah padang pasir, bagaimana? Tidak mungkin dia menempuh ribuan mil, tidak mungkin. Atau ratusan mil, tidak mungkin. Maka dia pun putus asa, dia pun bernaung di bawah sebuah pohon, menunggu kematian menjemputnya. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia di tengah-tengah putus asa, tinggal menanti kematian, idh huwa biha qa'imatan indahu. Tiba-tiba ontanya tersebut, tunggangnya tersebut kembali lagi kepada dia. Makanannya masih ada, minumannya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera memegang tali kekang onta tersebut. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian saking gembiranya dia bersyukur kepada Allah dengan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, ya Allah. Ya. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ini orang saking gembira, ya. Merasa bakalan meninggal, tahu-tahu selamat, ya. Kata Nabi SAW, Allahu asyaddu farahan, Allah lebih gembira daripada orang ini kalau ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih logika, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Nabi berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya.
Tidak ada kasih sayang paling hebat di alam semesta ini melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Benar, ada suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, anak sayang kepada ibu, anak sayang kepada ayah, kakak sayang kepada adik, bapak sayang kepada anak, tapi yang paling hebat seorang ibu sayang kepada anaknya. Ya, karena dia yang mengandung anaknya, dia yang merawatnya, dia yang menyusui anaknya, ini darah dagingnya. Kata Nabi SAW, ya, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kapan Nabi ucapkan hal ini? Nabi ucapkan tatkala ada seorang wanita dalam peperangan kehilangan anaknya. Maka dia mencari-cari anaknya dengan penuh kesedihan. Dia cari-cari kehilangan anaknya. Bagaimana perasaan seorang ibu kehilangan anaknya? Setiap mendengar suara anak, dia datang mengecek jangan-jangan itu anaknya. Dia cek sampai akhirnya dia ketemu anaknya setelah berpisah. Begitu dia dapat anaknya, segera dia dekap anaknya, segera dia susui anaknya. Kira-kira seperti apa rasa sayangnya ibu tersebut kepada anaknya? Secara umum seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, apalagi setelah berpisah lama, apalagi setelah dia merasa anaknya telah hilang. Maka dia dekap sang anak. Waktu Nabi melihat pemandangan ini, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Lallahu arhamu bi ibadihi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Taib, saya tanya sama antum sekalian, antum sebagai ayah atau ibu sebagai seorang ibu. Kalau anak kita nakal, kita mungkin jengkel, mungkin kita cubit, mungkin kita bentak, mungkin kita marah. Kemudian dia lari dari rumah. Kita sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Sedih. Kita berharap dia balik. Kalau dia balik, kita sayang atau tidak? Sayang. Bagi saya, itu kira-kira gambaran sederhana. Kalau kita bermaksiat, Allah ingin kita kembali. Kalau kita kembali, Allah senang. Makanya orang yang bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah gabungkan wa huwal ghafurul wadud. Dialah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Cinta kepada hambanya. Maka orang yang bermaksiat kalau dia bertobat kepada Allah, dia bisa meraih kembali cinta Allah kepadanya, ya. Ini faedah diambil dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah itu Allah berfirman, "Dzul Arsyil Majidu." Ada dua bacaan, Dzul Arsyil Majidu, Dzul Arsyil Majidi, ya. Dialah Allah pemilik arsy yang agung, atau dialah pemilik arsy yang dia maha agung. Ya, Al-Majid ini bisa artinya agung, maksudnya Allah yang agung atau arsy yang agung. Ya. Dan kita tahu bahwasanya arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar. Ya. Dan arsy itu benar-benar ada, hakikatnya ada. Ya, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Maka ada 8 malaikat pada hari kiamat kelak akan mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsy itu ada kaki-kakinya, ya. Dan itu makhluk Allah yang paling besar. Kursi Allah saja sangat luas. Kata Allah dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi bumi ini kecil, kemudian bumi ini besar bukan kecil, ya. Bumi, kemudian di atas bumi ada langit yang begitu besar. Di atas langit masih ada kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ternyata kursi yang begitu luas meliputi langit yang 7 dan meliputi bumi, masih ada yang lebih besar daripada kursi, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falatin." Tidaklah langit yang 7 kalau diletakkan di kursi seperti satu logam atau satu cincin yang diletakkan di padang pasir. Cincin itu langit yang 7, padang pasir adalah kursi. Jadi sungguh jauh beda antara besarnya kursi dengan besarnya langit ini. Kemudian kata Nabi, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Dan kalau kursi dibandingkan dengan arsy sama, seandainya kursi diletakkan di arsy, maka kursi seperti cincin, arsy itu seperti padang pasir. Maka sungguh besar dan sangat besar arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di atas itu semua. Allah berada di atas alam semesta. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Kata Allah, fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah bebas melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada la mu'aqqiba li amrih, tidak ada yang bisa memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Dia kehendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika berkehendak Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah. Allah tidak butuh penolong dan tidak ada yang bisa memprotes kehendak Allah.
Tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amri. Allah mendominasi urusannya. Allah yang akan menang dalam urusannya, ya. Allah yang akan menang dalam urusannya. Fir'aun tatkala hendak membunuh Nabi Musa, ternyata Allah ghalibun ala amri. Ternyata Nabi Musa yang akan menggulingkan singgasana Fir'aun. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dibuang oleh keluarganya, ternyata Nabi Yusuf akan mengungguli mereka. Semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia sehebat apapun, kalau dia menghendaki sesuatu, dia butuh pertolongan. Terkadang ada yang protes, ada yang membangkang. Siapapun dia, bahkan para raja, bahkan presiden, bahkan kepala negara, sering membuat keputusan, dia butuh pertolongan. Dia butuh pertolongan menteri-menterinya, dia butuh pertolongan dari penasihat-penasihatnya, dan betapa banyak orang yang menentangnya. Ada partai oposisi, ada yang menghinanya dan macam-macamnya. Yang keputusannya pasti berlaku hanyalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ada pepatah di Madinah sering saya dengar, mereka berkata, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kata mereka, kau berkehendak, saya berkehendak, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya kehendakmu dan kehendakku di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, hal ataka hadithul junud. Sampaikah kepadamu berita tentang para tentara, yaitu para penentang Fir'aun wa Thamud, Fir'aun dan pasukannya, kaum Thamud yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah sampai kepada kalian berita tentang kehancuran mereka, wahai kaum musyrikin. Namun apa kata Allah? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Meskipun orang-orang musyrikin telah tahu berita tentang kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah, telah tahu berita tentang Fir'aun yang dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap saja mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallahu mi waraihim muhayt. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak bisa lolos. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu adalah Quran yang sangat mulia. Al-Majid artinya luas, yaitu Quran adalah kitab Allah yang sangat luas kandungan maknanya dan sangat banyak kebaikannya. Fi lauhim mahfuz, yang tercatat di lauhim mahfuz, di lembaran-lembaran Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah-rubahnya, tidak ada yang bisa menggantikan dan mengurangkannya, dan tidak bisa diganggu oleh syaitan. Demikianlah para hadirin dan hadirat, ya. Ini sekilas tentang tafsir surat Al-Buruj. Semoga ada manfaatnya. Berikutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala bisawab. Allah mengampuni taubat hambanya untuk semua dosa-dosanya. Apa diampuni hanya satu perbuatan yang mereka perbuat? Mohon penjelasannya. Tergantung kita bertobat dari apa. Bisa jadi seorang hamba melakukan dosa 5, dia baru bertobat dari 3, yang 2 belum. Ya 2 belum diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa dia tidak bertobat dari 2? Namun saya katakan, seorang kalau melakukan dosa, kalau dia tidak bisa melepaskan seluruh dosa, dia melepaskan sedikit demi sedikit. Mungkin ada orang dia pemakan riba. Kemudian juga tukang perokok misalnya. Ternyata juga dia zalim sama orang, atau dia melakukan dosa yang lain. Kalau dia punya dosa 5, dia bilang saya baru bisa bertobat dari 4 rokok, masih belum. Tunggu bulan Ramadan. Ya. Maka jangan sampai setan datang mengatakan kepada dia, kalau kamu tidak bertobat dari 5-5-nya, mending enggak usah bertobat. Itu dari setan. Kalau kita terbetik hati kita ingin bertobat dari 4, tobatlah yang 4. 1, berusaha untuk bertobat. Tapi jangan gara-gara kita tidak bisa melepaskan seluruhnya, akhirnya kita tidak bertobat, itu bahaya. Dan ini sering setan datang kepada orang, percuma kau bertobat sebagiannya belum, enggak ada faedahnya. Itu salah. Anda bertobat dari 3, 2 tidak, 3 diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila suami selingkuh dengan wanita lain, lalu tobat. Zina lagi, tobat lagi. Pertanyaan, selain suami janji kepada Allah untuk istiqomah, apakah perlu jujur kepada istri? Wa'iyadzubillah, ya. Zina dosa besar, ya. Sampai Allah sebutkan di antara dosa-dosa terbesar adalah zina. Makanya Allah sebutkan 3 dosa tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan
dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Ini 3 dosa Allah sebutkan secara spesial. Berarti dosa ini sangat berbahaya. Syirik, membunuh orang, dan berzina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan 3 dosa ini, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan kepadanya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dia ini kekal dalam neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kalau Anda tahu Anda ternyata berulang-ulang berbuat zina, maka hati-hatilah ya. Sungguhnya ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Anda tatkala Anda sedang berzina ya. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Seandainya ya diketahui oleh anak Anda, putri Anda, diketahui oleh orang tua Anda, ini hal yang sangat memalukan ya. Oleh karena saya nasihati kepada suami yang telah berulang-ulang melakukan zina, jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi lagi. Dan tidak perlu cerita kepada istri. Tidak perlu cerita kepada istri. Tutup maksiat Anda tersebut, dosa besar Anda tutup, jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Putuskan hubungan ya dengan wanita-wanita yang tidak halal bagi kita. Jangan coba-coba membuka pintu kembali. Kalau Allah sudah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kemudian kita coba-coba lagi, hati-hati. Ada saatnya kemudian kesempatan hilang. Dan betapa banyak orang yang demikian. Ya. Oleh karenanya, pada suami ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu cerita kepada istrinya. Ustaz, saya seorang ikhwan, belum pernah pacaran sama sekali. Masya Allah. Apakah jika nanti saya mendapat istri yang masa lalunya punya banyak mantan atau malah seorang janda, apakah termasuk janji Allah bahwa laki-laki baik untuk perempuan yang baik? Bagaimana dapat meyakinkan hati? Tidak usah sibuk dengan masa depan ya. Yang penting Anda bertakwa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah diberikan istri yang apa? Salehah. Di antara doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah di antaranya adalah istri yang salehah. Meskipun namanya bukan hasanah, enggak ada masalah. Ya, pokoknya berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang salehah. Di antaranya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian salaf menafsirkan di antara kebaikan di dunia yang sangat penting adalah istri yang salehah. Kata Nabi SAW, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salehah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Benar. Istri yang salehah lebih indah daripada mobil mewah, daripada rumah mewah, daripada segalanya. Kalau seorang punya istri yang salehah, dia tentram di rumah. Ya, betah di rumah, tidak ingin keluar dari rumah. Ingin ngobrol sama istri, ingin bercanda sama istri, ingin meluk istri, ya. Istri salehah itu adalah harta yang terindah, ya. Keindahan terindah di dunia ini adalah apa? Istri yang saleh. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia yang terindah adalah wanita yang salehah. Oleh karenanya kalau istri Anda belum salehah, maka didiklah dia. Ya, didiklah dia, ajak ke pengajian, kenalkan dia kepada agama agar dia menjadi istri yang salehah. Banyak orang dia melalaikan istrinya dia tidak begitu perhatikan, dia mencari kebahagiaan di luar. Dia tidak akan bisa bahagia. Meskipun dia mungkin punya teman-teman banyak, mungkin dia punya perkumpulan, mungkin apalah. Ya, tetapi kalau istrinya tidak salehah, dia pasti kurang bahagia. Oleh karena seorang berusaha bekerja keras untuk mendidik istrinya agar menjadi istri yang salehah. Ustaz, ana membaca Al-Quran setiap hari sekali, tepatnya setelah sholat maghrib. Apakah boleh ana melakukan itu karena waktu yang sangat kosong setelah maghrib? Bukan maksud ana mengusungkan waktunya. Boleh, enggak ada masalah. Antum mengusungkan waktu ba'da maghrib, mengusungkan waktu ba'da subuh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau Anda meyakini itu adalah waktu spesial untuk baca Quran, ini berarti bid'ah. Tapi kalau Anda tidak meyakini tersebut ini hanya kesempatan, enggak ada masalah. Ya. Seperti kita ngaji antara maghrib dengan isya tadi kita pengajian. Kita khususkan setiap maghrib sampai isya. Apa kita meyakini bahwasanya ngaji antara maghrib dan isya pengajian afdal? Tidak ada dalilnya. Tetapi ini sekedar kesempatan karena ini kesempatan orang sudah pulang dari kerja sambil menunggu waktu isya, tidak apa-apa pengajian. Jadi pengkhususan ini bukan karena meyakini keutamaan waktu, tidak, tapi karena mengenai kesempatan, tidak ada masalah. Apakah diperbolehkan baca surat Al-Kahfi di kedua waktu, yaitu malam Jumat, pagi Jumat, atau harus pilih salah satunya? Ya. Salah satunya sudah cukup. Salah satunya sudah cukup.
Begini Ustaz, saya seorang pelajar dan saya sedang jatuh cinta. Saya ingin meninggalkannya karena saya ingin istiqomah berhijrah. Tapi di saat saya ingin meninggalkannya ada rasa khawatir dan takut kalau dia akan dihalalkan duluan oleh orang lain. Jadi Ustaz, apa yang harus saya lakukan agar ketakutan dan kekhawatiran itu hilang Ustaz? Dan bagaimana solusinya Ustaz agar saya tenang? Karena saya masih pelajar, tapi saya mempunyai keinginan untuk menghalalkan seseorang. Maaf kalau di luar tema Ustaz. Ya, segera selesaikan. Bikin perjanjian sama dia. Kita putus sementara. Saya akan melamarmu insyaallah. Makanya berusaha segera lulus kemudian apa? Kerja. Kalau perlu, kalau memang kita orang tua kita punya harta, minta orang tua agar nikahkan kita dengan dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Orang tua yang baik akan nikahkan. Saya kemarin ketemu kawan dari Saudi. Saya tanya, Fulan, anakmu berapa? 10, Masya Allah. Itu cuma yang laki-laki katanya. Wis. Yang perempuan 8, jadi 18. Kamu kapan nikahnya? Nikahnya lulus SMA langsung nikah. Dinikahkan oleh orang tua, saya tinggal di rumah orang tua sampai saya punya anak 2 atau 3, baru kemudian orang tua lepaskan saya. Ada faedahnya, saya tinggal di rumah orang tua mengarahkan saya, mendidik saya, namanya belum pernah pacaran, kemudian ketemu dengan seorang wanita, kadang tidak tahu bagaimana, ada masalah keluarga, dan demikian pula kakak-kakak saya, semuanya seperti itu. Habis SMA langsung apa? Nikah, dan biar kita tinggal di rumah orang tua sampai 2-3 tahun. Maka saya katakan, kalau kita orang tua ada anak kita ingin menikah, lulus SMA nikahkan saja, tidak apa-apa. Ya, nikahkan, dia lebih tenang, apalagi zaman sekarang ini, zaman orang melihat yang tidak-tidak, ada hubungan yang tidak-tidak, maka menyegerakan anak-anak muda untuk segera menikah itu sangat baik. Saya katakan kepada pemuda yang sedih ini, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada salahnya dia bilang kepada sang akhwat, saya insyaallah mengejarmu. Tapi jangan berhubungan setelah itu, karena hubungan di luar pernikahan adalah hukumnya haram, ya. Akhirnya chattingan, akhirnya kata-kata cinta, akhirnya dan macam-macam ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita bilang saya ingin menikahimu, tidak apa-apa, itu enggak dilarang. Tapi bukan berarti setelah itu berhubungan yang tidak-tidak, ya. Rayu orang tua supaya segera menikahkan. Allah taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.